Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Iya, gimana kabar Ibu PP dan Bapak pengajar praktik? Sehat Pak. Alhamdulillah. Iya. Sehat. Terima kasih Bapak Ibu pengajar praktik sudah mendampingi CGP-nya di ruang ini. Mudah-mudahan ini adalah saat yang indah bisa berkumpul bersama antara Fasil, PP, dan CGP. Kita mari belajar bersama ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Baik Pak. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat? Belum Pak. Loading itu, Pak. Iya. Sudah ya? Iya Pak. Iya. Sudah terlihat ya, Ibu ya? Iya Sudah, Pak. Pak. Sebelum kita mulai, supaya kita menjadi rileks, karena otot-otot saya ini masih tegang, pikiran saya juga tegang, marilah kita relaksasi dengan ice breaking. Yuk, silahkan Bapak Ibu yang mau mimpin supaya kita rileks. Oke Pak, boleh izin saya ya Pak? Oh iya Ibu, silahkan Ibu. Oke. Teman-teman, ikutin yang saya perintahkan seiring dengan gerakan ya Bapak Ibu ya. Cukup mengatakan kita hebat, guru penggerak hebat. Oke? Siap Bapak Ibu semuanya? Ya. 1, 2, 3. Guru hebat. Guru hebat. Guru penggerak hebat. Guru penggerak hebat, iya. Tepuk tangan Bapak Ibu, terima kasih disampaikan. Ya, Bapak Ibu, salam dan bahagia, Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Nah, Bapak Ibu, kita pada hari ini akan belajar pada modul 1.3 mengenai visi penggerak, visi guru penggerak. Nah, sebelum kita masuk kepada materi berikutnya, tidak lupa saya mengingatkan ya Bapak Ibu, kesepakatan kelas kita yang pertama adalah jangan ada yang merekam ya Bapak Ibu, tidak ada yang merekam kegiatan ini karena kegiatan ini cukup kita saja yang tahu dan kita yang menjalani. Berikutnya Bapak Ibu, silahkan di-unmute supaya suara-suara bising dari alam barzah tidak terdengar. Suara-suara bising dari lingkungan sekitar kita tidak mantul ke ruangan virtual kita. Berikutnya Bapak Ibu silahkan siapkan alat tulis supaya Bapak Ibu bisa mencatat hal-hal yang penting supaya Bapak Ibu tidak lupa. Karena beban kita sudah banyak ya Bapak Ibu, selain di rumah, di sekolah, dan pekerjaan pribadi kita. Jadi untuk pengingat silahkan ditulis materi yang akan kita dapatkan pada siang hari ini. Berikutnya Bapak Ibu, kesepakatan kelasnya adalah ketika Bapak Ibu mau bertanya, silahkan acungkan tangan atau resign sesuai dengan ikon yang ada di layar Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu datang tepat waktu dan hadir dengan sepenuhnya pikiran dan hati menyatu. Nah, itulah kesepakatan kita yang akan kita jalanin pada hari ini. Berikutnya Bapak Ibu, kita fokus pada belajar yaitu hadir sepenuhnya ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Berikutnya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan
membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Berikutnya, tujuan pembelajaran capaian umumnya adalah seluruh CGP dapat merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, capaian khususnya adalah mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visinya. Berikutnya, Bapak Ibu, ini adalah konsep modul 1.3 yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ketika Bapak Ibu menentukan visi. Bapak Ibu, saya akan share tablet saya. Ya, Bapak Ibu, silahkan. Ini sebagai pertanyaan pemantik Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa memahami sepenuhnya. Izin Pak. Ya. Ya, Bu. Oh iya Pak, udah Pak. Tadi baru baca Pak. Oh iya. Silahkan Bapak Ibu kerjakan link tablet yang sudah saya share di grup berkaitan dengan kelas ideal. Ya. Bayangan Bapak Ibu tentang kelas yang ideal itu seperti apa? Silahkan tuliskan di link Padlet yang sudah saya share. Bapak, mohon maaf, tanda tambahnya kok nggak keluar ya, Pak? Iya Bu, Oh, kayaknya bentar Bu. iya. Sinyalnya itu Bu. Iya, saya juga nggak bisa Pak, nggak ada tanda plusnya. Oh, iya. Silakan Bapak Ibu dijawab di kolom chat saja ya, sambil nunggu sinyalnya stabil. Iya, Silakan Bapak. dijawab di iya, terima kasih. Iya, Bu Rizky sudah menjawab. Kelas yang ideal adalah kelas yang menyenangkan dan nyaman. Terima kasih Bu Rizky. Izin Pak, saya kendala jaringan, jadi saya di kolom chat ya Pak ya. Silakan Bu Vera, silakan di kolom chat. Kelas yang nyaman, bersih. Terima kasih Bu Vera jawabannya. Baik Pak. Iya, Bu Mut, kelas yang ideal adalah kelas yang dapat menuntun perkembangan anak sesuai dengan kodrat anak didiknya. Terima kasih Bu Mut. Maaf, Pak, izin ke belakang ya, Pak. Iya Ibu, silahkan. Iya Bu, Terima kasih, silahkan. Pak. Iya Ibu.
Ya, terima kasih jawabannya. Sambil nunggu jawaban teman yang lain, nanti saya akan lanjutkan eh, slide saya terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu, apa pentingnya visi dalam membawa perubahan? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah tertulis di depan layar Bapak Ibu? Ayo, apa pentingnya visi dalam membawa perubahan? Silahkan angkat tangannya. Ya, silahkan. Iya Pak, kalau menurut saya Pak, visi itu sangat penting ya Pak ya. Kalau tidak ada visi itu kan seperti impian, angan-angan kita. Kalau kita tidak punya mimpi, tidak punya tujuan, tidak punya angan-angan kita untuk membawa perubahan itu saya rasa sulit ya Pak ya. Jadi arahnya itu nanti tidak teratur. Jadi ketika kita punya visi, kita ada arah dan tujuannya gitu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih disampaikan pada Bu Vera, Bu Mut yang sudah menjawab di kolom chat. Terima kasih. Iya, jadi Bapak Ibu bisa melihat sebegitu pentingnya visi membawa sebuah perubahan. Supaya apa tadi? Jawaban Bu Vera tahu dan sampai pada tujuannya. Orang kalau tidak punya visi, itu bagaikan mati enggan, hidup pun segan. Jadi ketika dia punya visi, hidupnya semakin semangat, hidupnya semakin menggairahkan, ya, semakin bersemangat. Jadi kalau kita udah berangkat ini dari rumah ke sekolah, punya visi mau mencerdaskan anak bangsa, berarti kita punya semangat untuk berangkat bekerja. Begitu ya Bapak Ibu gambarannya ya. Jadi segitu pentingnya visi dalam kehidupan ini, terutama membawa sebuah perubahan dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu. Terima kasih atas respon jawabannya. Berikutnya Bapak Ibu, kita bisa melihat slide di sini ada seekor Bernard ya. Nanti akan saya tayangkan di video yang bisa Bapak Ibu lihat. Di sini Bapak Ibu hanya sementara bisa melihat visualnya saja, gambarnya dulu ya. Berikutnya Bapak Ibu, pada slide berikutnya visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Jadi ini adalah visi, gambaran masa depan sesuatu yang akan kita tuju. Tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Ya, Bapak Ibu, ketika anak-anak punya imajinasi, berarti pikiran mereka itu normal. Ya, otak mereka itu bekerja. Makanya ketika kita memberikan sebuah pensil dan kertas kepada anak kita, suruh menulis atau menggambar, berarti ketika anak tersebut mampu menulis dan menggambar, mereka sudah bisa mengimajinasikan pikirannya dalam bentuk tulisan atau gambar. Nah, itulah pentingnya sebuah visi yang ada dalam otak kita, sehingga kita bisa menuangkan dalam sebuah tulisan, berikutnya kita bisa merealisasikan menjadi tujuan dalam hidup kita. Berikutnya Bapak Ibu, kekuatan visi itu apa? Visi adalah harapan doa. Harapan doa yang akan kita lalui. Yang jelas kita punya harapan-harapan yang baik, harapan yang menyemangati dalam diri kita, dan doa-doa yang bisa kita harapkan adalah doa yang baik untuk mencapai tujuan dari visi tersebut. Harapan kita yang penting adalah untuk mencapai visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu masa depan bangsa Indonesia. Nah, visi itu penting Bapak Ibu sebagai guru kita, supaya kita bisa mewujudkan dengan benar masa depan murid kita untuk berkelanjutan bangsa Indonesia. Berikutnya, jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati. Ya, Bapak Ibu ingat bahwa visi itu adalah sesuatu yang menyemangati. Tapi ingat, visi tanpa aksi tidak akan ada bukti. Jadi Bapak Ibu setelah punya visi, sudah punya visi, silahkan Bapak Ibu beraksi. Setelah Bapak Ibu beraksi,
insya Allah Bapak Ibu sudah bisa melihat reaksinya tersebut. Ya, jadi ingat, visi jangan hanya ditulis, tapi harus direalisasi. Ya. Berikutnya adalah kekuatan kata-kata teks. Ya, Bapak Ibu, kemampuan mengeksploitasi makna melalui kata dan cerita adalah satu kualitas yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran. Makna tersebutlah yang akan menggerakkan hati pikiran jiwa seseorang. Nah, di sini Bapak Ibu ada puisi dari karya Bapak proklamator kita. Siapa yang tidak kenal Bapak Soekarno? Kenal, Ya. Pak. Iya, Kenal, kenal. Karena Bapak Soekarno adalah presiden pertama kita dan kita kenal sebagai Bapak proklamator, Bapak yang memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita sudah bebas dari penjajahan. Di sini saya akan membacakan secuil saja, sehingga nanti Bapak Ibu mudah-mudahan bisa membaca sepenuhnya dan nanti saya akan mengambil sebuah makna dari puisi tersebut. Saya akan mengambil satu dari, kalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Kalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Ya Bapak Ibu, begitu cuplikan berkaitan dengan puisi yang disampaikan oleh Bapak proklamator kita yang judul Aku Melihat Indonesia. Seperti saat ini Bapak Ibu, ketika kita lagi belajar saat ini berkumpul bersama, saya tidak melihat lagi guru-guru, tapi saya melihat Indonesia. Di sini ada yang dari suku Sunda, ada yang dari suku Bangka, dari suku Jawa, dari suku Sunda, dari suku Riau. Nah, Bapak Ibu, itulah Indonesia. Kita bisa berkolaborasi bersama dengan baik tanpa melihat perbedaan suku. Dengan berkolaborasi dengan baik tanpa melihat latar belakang, mudah-mudahan kita bisa satu visi mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Ya Bapak Ibu, berikutnya pada slide berikutnya saya akan memberikan eksplorasi konsep profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Ya, tujuan pendidikan nasional adalah di sini dituliskan profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil pelajar Pancasila harus dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan karena perannya yang penting. Profil ini perlu sederhana dan mudah diingat dan dijalankan baik oleh pendidik maupun oleh pelajar agar dapat hidup dan dihidupkan dalam kegiatan sehari-hari. Apa saja isi dari profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Silakan minta tolong ada yang bisa membacakan. Saya, Pak, Ya, silakan Ibu. berpikir kreatif, gotong royong, mandiri. Iya. Ya, Ya, terima kasih Ibu Rizky sudah membacakan habis profil waktunya, pelajar makanya saya diam. Pancasila. Iya Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa menjadikan wawasan baru terkait dengan visi yang mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak. Terima kasih, Pak. Izin live ya, Pak.